teman-teman, perkenalkan nama saya Lesti Armisari, saya adalah mahasiswa akademik keperawatan BPSD Trukang tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan cara mengisi format DDST pada anak. DDST adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk memantau perkembangan anak atau mendeteksi dini masalah potensial perkembangan anak yang berusia mulai dari 0 sampai 6 tahun. Dan perlu diketahui bahwa DDST ini bukan merupakan tes IQ. Adapun tujuan dari DDST yaitu untuk menaksir perkembangan personal sosial, motorik halus, bahasa, dan motorik kasar pada anak umur 1 bulan sampai 6 tahun. Adapun kasus yang akan kita amati yaitu Alea dibawa ibunya ke Polik Tumbuh Kembang Anak pada tanggal 12 April 2020. Alea lahir pada tanggal 24 Oktober 2019. Hitunglah berapa umur Alea dan gambarlah garis umurnya pada formulir DDST serta tentukan terapi yang cocok untuk Alea sesuai dengan usia perkembangannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pengisian formulir DDST yaitu menulis nama pemeriksa, kemudian tanggal pemeriksaan, kemudian nama pasien yang akan diperiksa, dan tanggal lahir pasien. Setelah kita melakukan pengisian data, maka langkah selanjutnya kita akan membuat garis sesuai dengan umur dari anak tersebut. Bagaimana cara kita dapat mengetahui berapa umur anak tersebut? Berikut adalah cara menghitung usianya ya teman-teman. Rumusnya, tanggal pemeriksa dikurang tanggal lahir. Tanggal pemeriksa 12 April 2020. Tanggal lahir 24 Oktober 2019. 12 hari dikurang 24 hari. Karena 12 hari ini kurang, kita pinjam di sebelah ya teman-teman. Karena dalam 1 bulan itu 30 hari, maka 30 hari ditambah 12 hari, maka hasilnya 42 hari. 42 hari dikurang 24 hari, hasilnya adalah 18 hari. Karena tadi sudah dipinjam 1 bulan, maka sekarang menjadi 3 bulan. 3 bulan dikurang 10 bulan, karena 3 bulan dikurang, kita pinjam di sebelah ya teman-teman. Karena dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan, maka 12 bulan ditambah 3 bulan, hasilnya adalah 15 bulan. 15 bulan dikurang 10 bulan, hasilnya 5. Karena sudah berkurang setahun, maka sekarang menjadi 2019. 2019 dikurang 2019, hasilnya adalah 0. Maka hasil yang didapat adalah 5 hari, 5 bulan, 18 hari. Namun, apabila lebih dari 16 hari, maka dapat dibulatkan menjadi 1 bulan. Dan hasil akhir yang didapatkan dari usia ini adalah 6 bulan. Setelah kita mengetahui usia anak dan membuat garis seperti ini, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini dilakukan pada kotak yang tidak terkena garis ini ya teman-teman. Pada kotak ini terdapat angka 2 yaitu mengamati tangan. Kita lihat di sini. Pada angka 2, anak harus mengamati tangannya selama berapa detik. Apabila anak berhasil mengamati tangannya, maka kita tulis di sini L atau lolos. Namun apabila anak tidak dapat mengamati tangannya dalam beberapa detik, maka kita dapat tulis G atau gagal. Selanjutnya adalah tersenyum spontan. Apabila si anak bisa senyum spontan, maka kita memberi tanda L atau lolos. Namun apabila tidak dapat tersenyum secara spontan, maka kita memberi tanda G atau gagal.
Kotak yang selanjutnya, membalas senyum pemeriksa. Apabila si anak dapat membalas senyum pemeriksa, maka si anak dapat dikatakan lolos. Namun apabila anak tidak dapat membalas senyuman si pemeriksa, maka anak tidak dikatakan gagal. Kotak yang selanjutnya adalah menatap muka. Apabila anak dapat melakukan penatapan muka, maka anak dapat dikatakan lolos. Namun apabila anak tidak dapat melakukan, maka dikatakan gagal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan adaptif atau motorik halus. Sama seperti sebelumnya ya teman-teman, kita melakukan pemeriksaan pada kotak yang tidak terkena garis. Pada kotak yang ini, yaitu meraih, apabila si anak dapat melakukannya, maka si anak dapat dikatakan lolos. Namun, apabila tidak dapat dilakukan, maka dikatakan gagal. Selanjutnya, kotak yang ini mengamati manik-manik. Apabila si anak dapat mengamati manik-manik, maka dapat diberi lambang L atau lolos. Namun, apabila tidak dapat melakukannya, maka dapat diberikan lambang G atau gagal. Selanjutnya adalah mengikuti 180. Apabila si anak dapat melakukannya, maka dapat diberikan lambang L atau lolos. Namun apabila tidak dapat melakukannya, maka diberi lambang G atau gagal. Selanjutnya adalah kotak yang ini, yaitu tangan bersentuhan. Apabila si anak dapat melakukannya, maka dapat dikatakan lolos. Namun apabila tidak dapat melakukannya, maka dikatakan gagal. Selanjutnya kotak yang berikutnya adalah memandang icip-icip. Apabila si anak dapat melakukannya, maka dapat dikatakan lolos. Namun apabila tidak dapat melakukannya, maka dikatakan gagal. Selanjutnya pada tahap pemeriksaan bahasa. Pada tahap pemeriksaan bahasa, pada kotak yang tidak terkena garis, kotak yang ini yaitu menoleh ke bunyi icip-icip dan terdapat angka 17. Kita lihat di sini ya teman-teman. Angka 17, masukkan satu kubus ke dalam cangkir, kemudian kocok perlahan-lahan di dekat telinga anak, tetapi di luar pandangan anak. Ulangi pada telinga yang lain. Apabila si anak dapat menoleh ke bunyi icip-icip tersebut, maka si anak bisa dikatakan lolos atau kita bisa memberi lambang L. Namun apabila si anak tidak dapat menoleh ke bunyi icip-icip, maka kita dapat memberi lambang G atau gagal. Kemudian berteriak. Kita meminta si anak untuk berteriak. Apabila si anak dapat melakukannya, maka si anak dapat dikatakan lolos. Namun apabila tidak dapat melakukannya, maka dikatakan gagal. Kemudian selanjutnya kita meminta si anak untuk tertawa. Apabila si anak dapat melakukannya, maka si anak dapat dikatakan lolos. Tapi apabila si anak tidak dapat melakukannya, maka kita dapat memberi lambang G atau gagal. Selanjutnya adalah pada tahap motorik kasar. Pada kotak yang sini yaitu membalik. Apabila si anak dapat melakukannya, maka kita dapat memberi lambang L atau lolos. Namun apabila si anak tidak dapat melakukannya, maka kita bisa memberi lambang G atau gagal. Selanjutnya kotak yang berikutnya adalah dada terangkat bertumpuk satu lengan. Apabila si anak dapat melakukannya, maka si anak dapat dikatakan lolos. Namun apabila tidak dapat melakukannya, maka dapat dikatakan gagal. Selanjutnya adalah kita mengisi tes perilaku ya teman-teman. Pada saat kita mengamati si anak, kita juga harus mengamati perilaku si anak pada saat kita melakukan pemeriksaan. Contohnya, pada saat kita melakukan pemeriksaan, apakah si anak tersebut selalu patuh dengan apa yang kita perintahkan, dan juga apakah pada saat kita melakukan pemeriksaan, apakah si anak merasa ketakutan atau tidak. Gitu ya teman-teman, kita isi sesuai dengan perilaku si anak pada saat kita melakukan pemeriksaan tadi. Dan ini adalah
contoh pengisian perilaku anak yang sudah saya periksa tadi.